Malam ini, aku ingin mengajak kamu kembali ke satu pagi yang awalnya terlihat biasa saja. Pagi di akhir tahun, ketika banyak orang masih terlelap. Sebagian sedang bersiap memulai hari, dan sebagian lain mungkin baru saja membuka mata tanpa tahu bahwa hidup mereka akan berubah selamanya. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya bangun tidur, lalu dalam hitungan menit, dunia yang kamu kenal menghilang begitu saja? Tanggal 26 Desember 2004. Pagi itu, Aceh tidak sedang bersiap menghadapi bencana. Tidak ada sirena, tidak ada peringatan. Tidak ada pesan singkat yang masuk ke ponsel, karena pada masa itu, teknologi belum seperti sekarang. Laut terlihat seperti biasanya. Langit tidak menunjukkan tanda apapun. Alam seolah sedang diam. Terlalu diam. Di dasar Samudra Hindia, jauh di bawah permukaan laut, dua lempeng bumi telah saling menekan selama ratusan tahun, perlahan senyap tanpa suara. Tekanan itu terus menumpuk, seperti napas yang ditahan terlalu lama. Hingga akhirnya, bumi tidak sanggup lagi menahan beban itu. Sekitar pukul 8 pagi, gempa besar terjadi. Bukan gempa yang hanya terasa beberapa detik, tetapi gempa yang mengguncang selama hampir 10 menit, bayangkan itu. 10 menit bumi tidak berhenti bergerak. Bagi sebagian orang, itu terasa seperti keabadian bangunan bergoyang. Tanah seperti tidak lagi bisa dipercaya. Orang-orang berteriak, berlari, saling memanggil nama keluarga mereka. Tapi setelah gempa berhenti, datanglah kesunyian yang aneh. Dan mungkin disitulah momen paling menentukan. Karena setelah gempa, banyak orang mengira semuanya sudah selesai. Mereka tidak tahu bahwa yang terburuk justru belum datang. Di pesisir Aceh, laut mulai berperilaku tidak biasa. Air perlahan surut, menjauh dari pantai. Ikan-ikan tergeletak di pasir, perahu-perahu kecil miring dan terdampar. Bagi sebagian orang, pemandangan itu terlihat aneh, tapi juga menarik. Ada yang mendekat, ada yang mengambil ikan. Ada yang berdiri diam, menatap laut dengan perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Tidak ada yang memberitahu bahwa laut yang surut itu bukan hadiah, melainkan peringatan terakhir. Beberapa menit kemudian, dari kejauhan muncul garis gelap di cakrawala. Awalnya kecil, lalu semakin besar, semakin dekat. Dan akhirnya, laut itu datang kembali. Bukan sebagai air yang tenang, tetapi sebagai dinding raksasa yang bergerak cepat, membawa semua yang dilewatinya. Bayangkan kamu berdiri di tepi pantai saat itu. Apa yang akan kamu rasakan? Gelombang yang datang begitu cepat, begitu kuat, sulit dipercaya. Tsunami menghantam pesisir Aceh dengan kekuatan yang hampir tidak bisa dibayangkan. Air menerjang rumah-rumah, jalanan, masjid, sekolah, dan pasar. Mobil-mobil terangkat seperti mainan. Kapal-kapal besar terseret jauh ke daratan. Pohon-pohon tumbang seolah tidak pernah berakar. Dalam hitungan menit, kota berubah menjadi puing. Dan di tengah semua itu, ada manusia. Ada orang tua yang menggenggam tangan anaknya terlalu erat. Ada anak-anak yang menangis memanggil ibunya. Ada orang-orang yang mencoba bertahan dengan memeluk apa saja yang bisa mereka raih. Banyak yang selamat bukan karena kuat, tetapi karena kebetulan. Banyak yang pergi bukan karena salah, tetapi karena berada di tempat yang salah, pada waktu yang salah. Air datang tidak hanya sekali. Gelombang demi gelombang menyusul, seperti laut yang belum selesai berbicara. Ketika air mulai surut, yang tersisa hanyalah keheningan yang berbeda.
keheningan setelah kehancuran, bau laut bercampur lumpur tangisan, dan tatapan kosong orang yang masih hidup mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Lebih dari 200.000 nyawa hilang. Bukan hanya di Aceh, tetapi juga di negara lain di sekitar Samudra Hindia. Dalam satu pagi, dunia kehilangan begitu banyak cerita yang belum sempat selesai. Begitu banyak rencana yang tidak pernah terwujud. Begitu banyak kata perpisahan yang tidak sempat diucapkan. Yang paling menyedihkan mungkin bukan hanya kehancurannya, tetapi kenyataan bahwa semua ini terjadi tanpa peringatan. Pernahkah kamu membayangkan berada di sana, tanpa alarm, tanpa jalur evakuasi yang jelas? Pada tahun 2004, manusia hidup berdampingan dengan laut, tanpa benar-benar memahami bahwa laut juga bisa berubah menjadi ancaman. Setelah bencana itu, dunia belajar. Sistem peringatan tsunami dibangun, sensor dipasang di dasar laut. Prosedur evakuasi mulai diajarkan, tapi semua itu datang setelah terlalu banyak yang hilang. Aceh perlahan bangkit, kota dibangun kembali. Jalan diperbaiki, rumah didirikan, masjid kembali dipenuhi doa. Tapi luka itu tidak sepenuhnya hilang. Karena bagi mereka yang kehilangan keluarga, tsunami bukan sekadar peristiwa sejarah. Ia adalah kenangan yang datang diam setiap kali mendengar suara ombak yang terlalu keras atau melihat laut yang tiba-tiba surut. Dan mungkin kisah ini bukan hanya tentang Aceh. Pernahkah kamu berpikir, seberapa dekat kita dengan alam yang sebenarnya tidak bisa kita kendalikan? Bahwa di balik keindahan laut ada kekuatan yang tak terlihat. Bahwa hidup seperti pagi itu bisa berubah tanpa izin. Malam ini, ketika kamu mendengar kisah ini, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengingat bahwa setiap hari yang kita jalani dengan tenang sebenarnya adalah sebuah keberuntungan. Bahwa alam selalu memberi tanda, meski tidak selalu bisa kita fahami tepat waktu. Dan jika suatu hari kamu berdiri di tepi laut, melihat ombak datang dan pergi, cobalah ingat satu hal ini. Bahwa laut pernah diam, sebelum akhirnya berbicara dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan dunia.